Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Mega Silvia, NIM 22 dari kelas 7C Tadris Fisika. Dengan mata kuliah Psikologi Pendidikan dan dosen pengampu Ibu Maulidah MPSI. Di sini saya akan menjelaskan hasil observasi saya tentang kesulitan-kesulitan belajar pada materi fisika yang dialami oleh siswa-siswi Sekolah Menengah Atas atau SMA 106 Jakarta. Observasi saya menggunakan Google Form dengan 20 pertanyaan yang disebarkan kepada siswa-siswi tersebut. Di sini saya mendapatkan responden sebanyak 7 orang siswa-siswi SMA 106 Jakarta. Oke, simak terus ya video penjelasan saya sampai akhir. Adapun rumusan masalah dalam observasi ini adalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan kesulitan-kesulitan belajar dalam materi fisika. Yang kedua, apa yang termasuk ke dalam faktor-faktor kesulitan-kesulitan belajar dalam materi fisika. Yang ketiga, bagaimana cara mengatasi kesulitan-kesulitan belajar dalam materi fisika. Oke, baik. Selanjutnya itu ada hasil observasi. Di sini observasi saya menggunakan Google Form dengan 20 pertanyaan. Nah, di dalam Google Form itu saya membaginya menjadi 4 bagian, yaitu yang berkaitan dengan diri sendiri atau diri siswa-siswi SMA 106 Jakarta. Yang kedua, berkaitan dengan guru fisika mereka. Yang ketiga, teman sekelas mereka. Dan yang terakhir adalah keluarga mereka. Oke, untuk pertanyaan pertama pada Google Form yang saya tulis adalah, apakah Anda menyukai mata pelajaran fisika? Dari 7 responden, 4 orang menjawab menyukai mata pelajaran fisika dengan alasan fisika itu tidak terlalu sulit, lebih ke arah hitung-hitungan daripada teori, dan suka fisika karena gurunya. Nah, 3 orang yang tidak menyukai fisika beralasan bahwa fisika adalah materi yang sangat sulit, apalagi di bagian hitung-hitungan dan banyak rumus. Lalu lebih suka pelajaran ilmu sosial yang banyak teorinya. Selanjutnya itu ada pertanyaan kedua, yaitu apakah menurut Anda fisika adalah mata pelajaran yang sulit dipahami? Dari 7 responden, 2 orang mengatakan bahwa fisika itu tidak sulit dengan alasan karena sulit atau tidaknya fisika itu tergantung materinya. Dan 5 orang yang mengatakan fisika itu sulit dengan alasan fisika materi yang sulit karena guru hanya sedikit dan terlalu santai menjelaskan dan sisanya kerja kelompok. Jadi ada siswa yang beranggapan kalau fisika itu sulit karena gurunya hanya sedikit menjelaskan dan sisanya kerja kelompok. Lalu alasan selanjutnya itu ada hitungannya rumit dan banyak rumus. Untuk pertanyaan ketiga, apakah kalian belajar di rumah terlebih dahulu materi fisika yang akan dipelajari di sekolah? Dari 7 responden, 2 orang mengatakan iya mempelajarinya terlebih dahulu dan 5 orang mengatakan tidak mempelajarinya. Alasan orang yang mengatakan iya yaitu untuk mereview materi dan agar lebih mudah mengerti materi baru sebelum guru menjelaskan. Lalu yang kedua, ada yang lebih sering mengulang materi di sekolah untuk dipelajari di rumah. Lalu 5 orang yang mengatakan tidak beralasan tidak ada waktu karena banyak tugas dari mapel yang lain. Mapel itu mata pelajaran yang lain. Lalu lebih suka bermain HP daripada belajar. Lalu yang ketiga itu karena akan dijelaskan di sekolah. Jadi ada responden yang beranggapan ngapain saya belajar di rumah kalau ujung-ujungnya nanti dijelaskan di sekolah, seperti itu. Lalu ada pertanyaan yang keempat, apakah Anda sering mencontek dalam mengerjakan ulangan fisika?
7 responden menjawab tidak pernah mencontek karena sesuai prinsip mereka yang jujur. Lalu untuk pertanyaan yang kelima, apakah Anda selalu mencatat materi fisika yang diterangkan oleh guru Anda? Dari 7 responden, 5 orang menjawab mencatat dengan alasan tidak ingin ketinggalan pelajaran, untuk dipelajari kembali agar lebih paham, lalu saat mengerjakan tugas bisa melihat kembali catatan yang diterangkan oleh guru. Sedangkan 2 orang yang mengatakan tidak mencatat dengan alasan tidak ingin mencatat karena lebih suka difoto. Jadi kalau misalkan gurunya itu menulis di papan tulis, siswa tersebut ini hanya memfotonya. Namun hal ini tuh bisa menjadi tidak efektif karena bisa saja siswa tersebut hanya memfoto tetapi tidak mencatatnya lagi di rumah. Nah, lalu yang terakhir itu keasikan mendengarkan guru menjelaskan jadinya lupa mencatat. Oke, pertanyaan ke-6, apakah Anda selalu memperhatikan guru ketika menjelaskan materi fisika? Dari 7 responden, semua menjawab memperhatikan guru dengan alasan yang pertama tidak mau ketinggalan pelajaran, yang kedua kalau tidak memperhatikan tidak bisa mengerjakan tugas yang diberikan, yang ketiga sebagai bentuk kesopanan. Jadi ada responden yang menjawab bahwa memperhatikan guru itu merupakan bentuk kesopanan. Lalu yang keempat agar lebih memahami materi, dan yang terakhir itu gurunya asyik saat menjelaskan. Lalu ada pertanyaan ke-7, apakah Anda berusaha untuk mengatasi kesulitan belajar Anda dalam pembelajaran fisika? Dari 7 responden, 6 orang menjawab ya dan 1 orang menjawab tidak. Namun setelah saya konfirmasi lagi jawabannya, konfirmasi lagi ke siswa tersebut dan menganalisis alasannya, sepertinya 1 orang ini menjawab tidak ini karena salah menekan jawaban. Seharusnya ia menekan jawaban iya. Lalu cara mereka mengatasi kesulitan belajar adalah dengan cara mencari kembali materi yang tidak dipahami melalui video di YouTube, lalu mengerjakan latihan. Ada yang konsultasi ke guru dengan mengajukan pertanyaan yang tidak diketahui secara langsung ataupun dengan me-WA guru tersebut. Dari hasil observasi saya dapat menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan-kesulitan belajar siswa dalam materi fisika. Nah, faktor tersebut itu ada faktor internal atau dari diri sendiri. Yang kedua itu ada faktor eksternal, yaitu di luar dari diri sendiri. Nah, yang pertama itu dari faktor internal atau diri sendiri. Nah, dari diri sendiri ini terbagi menjadi faktor tentang minat dan sukanya terhadap pelajaran fisika atau tidak minat dan tidak suka terhadap pelajaran fisika, dan ada kebiasaan-kebiasaan mereka yang mereka lakukan saat belajar fisika. Sini saya akan membahas tentang minat dan suka atau tidak minat dan tidak suka terhadap pelajaran fisika. Nah, anak-anak yang menyukai fisika belum tentu mereka itu mengatakan fisika itu pelajaran yang tidak sulit, dan anak-anak yang tidak menyukai fisika pasti mereka akan mengatakan bahwa fisika adalah pelajaran yang sulit.
Nah, hal ini menunjukkan jika siswa atau anak-anak tersebut minat dan suka terhadap pelajaran fisika, mereka tidak akan merasakan kesulitan belajar fisika. Namun jika beberapa dari mereka itu merasakan fisika itu pelajaran yang sulit untuk dipelajari, mereka akan berusaha untuk mengatasi kesulitan-kesulitan belajar fisika mereka, karena dari awal itu mereka sudah minat dan suka terhadap pelajaran fisika. Jadi walaupun mereka mengatakan fisika itu sulit, itu tidak masalah. Yang penting mereka dari dasarnya saja sudah menyukai fisika, dan mereka pasti akan berusaha untuk mengatasi kesulitan-kesulitan belajar mereka dalam pembelajaran fisika. Nah, sebaliknya, anak-anak yang memang dari awal tidak suka dengan fisika, tidak minat dengan fisika, mereka pasti akan merasakan kesulitan belajar fisika, bahkan untuk memahami materi fisika tersebut. Karena dari awal saja di hati mereka itu sudah tidak suka fisika, bahkan ada beberapa anak yang membenci fisika. Maka mindset mereka itu akan selalu bilang fisika itu sulit. Selanjutnya itu ada faktor internal dari kebiasaan-kebiasaan yang siswa-siswi lakukan dalam pelajaran fisika. Nah, kalau misalkan kebiasaan mereka mencatat materi yang disampaikan oleh guru, belajar di rumah atau mengulang kembali pelajaran yang diajarkan di sekolah, atau sebelum mereka belajar materi tersebut di sekolah, mereka akan belajar terlebih dahulu di rumah. Mereka memperhatikan guru saat menjelaskan, lalu mereka ada usaha untuk mengatasi kesulitan-kesulitan belajar mereka, seperti menonton YouTube dengan mencari materi yang mereka tidak pahami, latihan soal sendiri, bertanya pada guru tentang materi yang mereka sulit pahami, dan mereka benar-benar mendengarkan guru saat menjelaskan. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan ini sebenarnya itu bisa mengatasi kesulitan-kesulitan belajar dalam materi fisika yang mereka alami. Namun, kendala di sini adalah masih banyaknya siswa atau siswi tersebut yang malas melakukan kebiasaan-kebiasaan baik ini. Akibatnya, ada beberapa atau bahkan kebanyakan dari mereka tetap merasakan kesulitan-kesulitan belajar di materi fisika. Faktor eksternalnya itu ada faktor dari guru fisika mereka itu sendiri, dari teman sekelas, dan dari orang tua. Nah, yang akan saya bahas terlebih dahulu adalah faktor dari guru. Guru fisika SMAN 106 Jakarta termasuk ke dalam kategori guru yang baik, yang bisa mengatasi kesulitan belajar siswanya dalam pelajaran fisika. Karena secara kepribadian saja murid-murid atau siswa-siswa sudah sangat menyukai guru fisika tersebut. Nah, tidak menutup kemungkinan bahwa siswa-siswa tersebut akan menyukai pelajaran fisika. Dari mereka yang tidak menyukai fisika menjadi suka fisika karena gurunya, dari yang mereka kesulitan belajar fisika jadi selalu ingin bertanya, dan hal tersebut kan bisa mengatasi kesulitan-kesulitan belajar fisika mereka. Nah, menurut saya rasa suka akan sesuatu itu akan menimbulkan usaha yang lebih untuk berubah. Nah, semisal saja nih ada guru yang galak, tegas, yang membuat siswa-siswa itu takut terhadapnya. Materinya sudah susah, gurunya galak, siswa takut bertanya, maka mereka akan mengalami kesulitan-kesulitan dalam belajar fisika. Nah, apa yang diajarkan guru tersebut belum tentu masuk ke dalam otak mereka. Yang ada selama pembelajaran berlangsung, siswa-siswa tersebut akan ketakutan dan dihantui rasa tidak nyaman, dan rasanya tuh ingin cepat-cepat pembelajarannya berakhir. Nah, hal tersebut itu akan semakin meningkatkan kesulitan-kesulitan belajar mereka. Nah, begitupun sebaliknya. Dari strategi atau cara guru fisika tersebut mengajar itu termasuk kreatif dan mampu menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Nah, tipe-tipe guru yang seperti itu bisa mengatasi atau mengurangi atau meminimalisir kesulitan-kesulitan belajar yang dialami oleh siswa-siswinya. Dari faktor teman sekelas. Nah, ada tipe siswa yang senangnya berdiskusi, saling menyemangati antar teman, saling membantu. Nah, ada juga tipe siswa yang apa-apa ingin dikerjakan sendiri, tidak senang berdiskusi, bahkan tidak mau membantu temannya.
Nah, adanya teman sekelas yang senang diskusi, saling menyemangati dan saling membantu ini bisa mengatasi kesulitan-kesulitan belajar siswa. Biasanya ada anak yang tidak mau bertanya kepada gurunya, entah karena malu atau tidak ingin bertanya kepada gurunya. Namun siswa tersebut sering bertanya kepada teman sekelasnya untuk sekedar diajari. Nah, hal ini bisa membantu mengatasi kesulitan siswa tersebut dalam belajar. Nah, dibandingkan ada tipe anak yang apa-apa ingin sendiri dan dikerjakan sendiri, tidak suka berdiskusi dan tidak mau membantu antar sesama teman. Nah, hal ini bisa memperparah kesulitan belajar yang dia alami. Faktor keluarga. Ketujuh responden mereka kompak menjawab bahwa orang tua mereka itu sangat mendukung penuh mereka terhadap pendidikan, seperti orang tuanya sering membuatkan bekal, memberikan fasilitas belajar yang berupa laptop dan handphone, dan selalu mengatakan bahwa pendidikan itu nomor satu. Namun, sikap orang tua yang kerap memarahi mereka yang membuat mereka itu tertekan, misal karena harus mendapatkan nilai yang bagus, lalu selalu berprasangka buruk kalau misalkan anaknya sedang memegang HP atau laptop dan beranggapan bahwa anak tersebut hanya bermain-main saja. Nah, hal tersebut itu bisa menurunkan mood belajar anak, bahkan bisa hilang rasa ingin belajar gitu. Dan orang tua itu selalu menekan bahwa nilai itu nomor satu. Sebenarnya tipe-tipe orang tua yang seperti inilah yang membuat kesulitan anak dalam belajar itu meningkat. Karena semisal anaknya tertekan dengan keadaan orang tua yang terus-terusan memaksa anaknya untuk selalu bisa, untuk selalu mendapatkan nilai yang bagus, maka bukan anaknya tersebut malah semakin pintar, maka mereka itu akan semakin merasa kesulitan dalam belajar. Nah, mereka kesulitan belajar itu karena bisa saja moodnya yang sudah jelek atau sudah hilang karena dimarahi, akhirnya mereka tidak ingin belajar lagi. Nah, hal tersebut akan menambahkan kesulitan belajar siswa-siswa tersebut. Nah, ada juga sikap orang tua yang tidak memarahi anaknya saat mendapatkan nilai yang kurang baik. Yaitu sikap yang baik yaitu orang tua adalah menasehati anaknya agar bisa lebih rajin belajar, memberikan suasana yang kondusif di rumah untuk mereka belajar dan tidak mengganggu anak-anak mereka saat belajar. Nah, tipe orang tua yang seperti ini akan membuat anak-anak merasa nyaman dalam belajar dan akan mengurangi kesulitan belajar mereka. Selama mereka belajar, mereka tidak akan takut salah, tidak akan takut nilainya jelek akan dimarahi. Mereka akan enjoy dalam belajar dan kalau mereka enjoy dalam belajar, otomatis pelajaran yang disampaikan oleh guru akan masuk ke dalam otaknya dan mereka dapat mencerna pembelajaran tersebut dengan baik. Karena hal tersebut mereka tidak akan mengalami kesulitan belajar dalam pelajaran fisika. Baik, sekian video penjelasan observasi saya. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.